Kemenangan tipis 1-0 atas timnas Filipina Under-23 Jumat pekan lalu menimbulkan keraguan terhadap penampilan Garuda Muda di laga lawan Malaysia malam ini. Garuda Muda disebut beruntung karena memperoleh 3 poin usai pemain Filipina cetak gol ke gawang sendiri. Apalagi rekor pertemuan Garuda Muda dengan Harimau Malaya lebih berpihak ke timnas negeri jiran. Indonesia menang di laga-laga uji coba, bukan di turnamen resmi, yang menyebabkan trofi AFF Under-23 belum pernah singgah di Ibu Pertiwi. Tekad pun dicanangkan sang pelatih Gerald Vandenberg yang menilai skuadnya bermain makin baik dan kompak di tiap laga. I think the most important thing for us is that we play our own game. You know, what I try to tell my players every time, that we are better than everybody think. I think we have very good players. And if they get that trust, then I think we can show that we are really very, very good. And I think today, okay, it was 1-0, but I think there was only one team who can score 3-4 goals. And that's not because I want to talk about the opponent, but I think we play a very good game today. Garuda Muda hanya perlu hasil imbang untuk lolos ke semifinal Piala AFF Under-23. Sedangkan jika kalah dengan skor tipis, tuan rumah harus menunggu hasil Filipina kontra Brunei Darussalam. Supporter pun tentu tak mengharapkan itu terjadi, karena rivalitas dengan negeri jiran Malaysia syarat gengsi. Dari Jakarta, Rama Rahanu, jurnalis NTV melaporkan. Ya, pemirsa, El Clasico Asia Tenggara akan segera tersaji 1-2 jam lagi di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Tuan rumah Indonesia akan bentrok dengan musuh bebuyutannya, Malaysia, demi tiket ke semifinal Piala AFF U23. Siapa kira-kira yang akan lolos dan siapa yang akan tersingkir? Kita akan bahas bersama analis sepak bola Abdul Haris yang sudah hadir di studio NTV. Bung Ais, terima kasih sudah bersedia hadir. Ya, macet-macet tadi. Oke, kita akan membaca bagaimana Harimau ini selalu menerkam Garuda. Selama ini Garuda tidak pernah menang melawan Harimau. Kita bukan lagi ngomongin hewan atau satwa di puncak rantai makanan ya. Ini antara timnas negeri jiran dengan timnas Indonesia. Optimistis nggak kira-kira? Bisa nggak sih kira-kira Indonesia menahan imbang saja? Atau mungkin bisa mencabut kutukan, menanglah. At least selisih margin 1 gol aja. Optimis dong, kita harus optimis. Memang kalau dibilang tidak pernah menang, enggak juga sebetulnya. Karena kita rekor pertemuan Indonesia U23 dengan Malaysia Under-23 ini 9 kali pertemuan. 4 kali kita menang, Malaysia juga 4 kali menang, dan 1 kali imbang. Tapi memang di 5 pertemuan terakhir ini, kita tidak pernah menang dalam tempo 90 menit. Oke. Terakhir kemenangan 2021 di perebutan tempat ketiga SEA Games. Ya, saat itu ada pemain-pemain senior ya, ada Mark Klok. Dan kita sepanjang 90 menit imbang sampai akhirnya perpanjangan waktu dan adu penalti dan kita menang. Tapi selebihnya di 4 pertandingan itu kita selalu mengalami kesulitan bahkan kalah. Ini yang harus jadi kita antisipasi karena Malaysia biasanya kalau ketemu Indonesia itu ngototnya minta ampun. Ini yang membuat kita harus waspada, tapi yang perlu dicatat kita main di kandang sendiri. Oke. Kita main di kandang sendiri dan kualitas pemain-pemain kita juga kualitas yang bagus. Mayoritas pemain-pemain kita ini punya menit bermain yang cukup di klubnya masing-masing. Arkan Fikri, Donitri Pamungkas, kemudian Kadek Arel, Muhammad Ferrari. Artinya mereka ini besar di kompetisi sehingga mereka sangat siap untuk bisa bersaing menghadapi Malaysia dan mereka dengar teriakan supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno pasti akan lebih militan. Oke, kita akan lihat sedikit ya, singkat saja seperti apa statistik tadi pertandingan Indonesia melawan Malaysia. 9 kali pertandingan, 4 kali imbang, dan 5 kali? 4 kali imbang, 4 kali kita kalah, dan 1 kali imbang. Oke, kita lihat seperti apa. Nah, ini dia. Ya ini memang kita 2015 ya, terakhir kita diuji coba ini. Ini kemenangan terakhir kita dalam 90 menit. Oke. 2015 artinya sudah 10 tahun yang lalu. Betul. Iya. Dan tentunya timnya juga berbeda ya. Betul. Melihat materi kualitas pemain saat ini tentu jauh lebih baik, bukankah Bung Ais? Iya. Dibandingkan 10 tahun lalu atau mungkin
tahun lalu. Kalau kita bandingkan memang ini ya salah satu yang terbaik lah. Ya karena kalau kita lihat di depan kita punya banyak pilihan ya, ada Hoki Caraka, ada Jens Reven, di tengah juga banjir, di belakang juga kita punya lebih tebal lagi, di kiper juga bagus. Artinya memang ini adalah tim yang cukup kompatibel untuk bisa bersaing. Tapi kalau kita boleh mengevaluasi sedikit ke belakang, 3 hari yang lalu pertandingan melawan Filipina, itu ada sedikit kekhawatiran di mana penyelesaiannya ini dirasa masih kurang. Betul. Ya? Jadi 1 gol itu pun bisa dikategorikan gol bunuh diri. Dan sepertinya masing-masing pemain ini tidak bermain maksimal, tidak terlalu berkembang, dalam arti tidak bisa bermain secara kolektif dan lebih ego, lebih ingin mencetak prestasi masing-masing. Saya nggak terlalu setuju ya dengan pendapat itu, karena memang Filipina di luar dugaan memang. Mereka dianggap sebagai tim mediocre sebelumnya, bahkan disejajarkan dengan Brunei Darussalam. Alasannya kenapa? Karena mereka banyak membawa pemain-pemain kampus, pemain-pemain yang besar di universitas. Ini yang membuat Filipina agak diremehkan. Tapi ternyata mereka bisa mengalahkan Malaysia 2-0. Kemudian mereka menyulitkan kita. Bahkan kemenangan Indonesia satu-satunya itu gol bunuh diri. Tapi kalau kita lihat dari statistik, seluruh pertandingan di saat menghadapi Filipina itu sepanjang 90 menit kita unggul total. Penguasaan bola kita 67% berbanding 33%. Kemudian juga shot kita sangat banyak, 17 berbanding 4. Yang on target kita 7 berbanding mereka 1. Artinya penampilan kiper Filipina ini memang luar biasa. Beberapa kali shoot para pemain Indonesia bisa diblok, bisa digagalkan oleh dia. Artinya kalau kita lihat memang catatan utama adalah finishing touch. Ini yang harus diperbaiki oleh Gerard Vandenberg, dan Gerard Vandenberg juga sadar itu, bahwa finishing touch juga ada masalah. Dan ada rotasi saat itu kalau kita lihat. Jens Reven masuk babak kedua ya. Masuk di babak kedua, Hoki Caraka main pertama, di situ terlihat belum klop betul. Sehingga saat Jens Reven masuk baru hidup, dan Jens Reven sempat mencetak gol walaupun dianulir ya karena dia berdiri pada posisi offside. Jadi kalau misalnya kita melihat statistik kemenangan Malaysia atas Filipina menang atas Malaysia ya 2-0, kemudian kita bisa setidaknya gol 1 ya dari Filipina, kemudian melawan Brunei Malaysia bisa kebobolan 1 gol oleh Brunei, sementara kita bisa dengan mulus double hat-trick ya oleh Jens Reven. Kalau misalnya kita boleh hitung-hitungan, ini bisa jadi modal Indonesia malam nanti ya untuk menang melawan Harimau Malaya. Harusnya begitu ya, karena kalau saya pikir kita menang besar menghadapi Brunei ini nggak usah dihitung. Karena apa? Karena Brunei ini tim yang memang secara defense jelek, kemudian juga secara permainan jelek, koordinasi juga nggak bagus ya, sehingga jadi dianggap aja pertandingan uji coba ya. Betul. Dan itu adalah debutnya Gerard Vandenberg sebagai pelatih timnas U23 kita. Artinya nggak perlu terlalu dihitung. Ujian utama adalah saat menghadapi Filipina kemarin, dan kita berhasil melewatinya. Paling tidak kita bisa mengunci para pemain Filipina untuk tidak membahayakan gawang kita. Mereka hanya 4 kali shot loh, dan hanya 1 on target. Ini yang harus juga dilakukan menghadapi Malaysia. Jangan sampai Malaysia ini diberi ruang di daerah pertahanan kita. Kalau itu kita bisa lakukan, insya Allah menang. Iya, tapi Malaysia juga pastinya ngotot harus menang. Karena ini satu-satunya jalan supaya mereka bisa masuk ke semifinal. Sementara untuk kedua tim ini sudah merupakan laga ketiga. Kira-kira ini mesinnya tambah panas atau justru sudah kelelahan? Ya, kemarin pelatih Gerard Vandenberg melakukan beberapa perubahan ya. Di belakang Muhammad Ferrari diistirahatkan, dimainkan Kakang Rudianto berduet dengan Kadek Arel. Kemudian juga di sebelah kanan ada Buffon yang dimainkan, dan di depan Jens Reven sempat diistirahatkan, Hoki Caraka masuk. Artinya rotasi ini memang perlu dilakukan. Dan mudah-mudahan ya yang letih bukan cuma Indonesia, Malaysia pun letih ya. Dan Malaysia butuh menang 2-0 untuk bisa lolos. Kita imbang aja udah aman ya. Kita imbang udah aman, karena hitung-hitungannya kalau dalam kondisi ini kan yang dihitung utama adalah selain poin, kalau poin semuanya sama, ini yang dihitung adalah 3 tim yang sama, bukan selisih gol, head to head. 3 tim yang poinnya sama, artinya nanti yang akan dihitung, anggap saja Filipina menang lawan Brunei. Lawan Brunei, berapapun skornya itu nggak dihitung. Artinya yang dihitung Filipina lawan Indonesia, Filipina lawan Malaysia, dan Indonesia lawan Malaysia. Di antara ketiga ini, siapa yang selisih golnya paling bagus?
Kalau Malaysia cuman menangnya 1-0, artinya kita masih di peringkat kedua. Filipina yang juara grup. Karena Filipina bisa mengalahkan Malaysia 2-0. Sementara kita kalah dari Malaysia. Artinya kan saling mengalahkan tuh. Poin semuanya sama-sama 3. Nah, Filipina yang ada di atas. Karena Filipina selisih golnya 2 gol mencetak ke gawang Malaysia dan 1 gol kebobolan dari Indonesia, kita. Sementara Indonesia mencetak 1 gol ke gawang Filipina dan 1 gol kebobolan dari Malaysia. Artinya kita selisih golnya 0, sementara Malaysia minus 1. Karena mereka kebobolan 2. Kalau itu minus kebobolan cuma 1, kita kalah 1-0. Tapi resikonya kita harus menunggu grup lain. Karena hanya juara grup yang otomatis lolos. Sementara runner up harus terbaik di antara 3 grup. Ini yang harus diwaspadi. Artinya ya minimal jangan kalah. Kita minimal seri saja itu sudah juara grup pasti. Nah, caranya bagaimana nih? Apakah Gerald van den Berg harus langsung menerjunkan the winning team-nya? Harus dong, harus the winning team. Saya pikir ini harus tim utamanya, ya termasuk Muhammad Ferrari, termasuk Jens Reven ya. Di depan, di tengah kita lihat ada Arkan Fikri, ada Robbie Darwish, ada Tony Firmansyah. Dengan the winning team ini, ingat Malaysia butuh menang dan mereka butuh 2 gol. Dan mereka pasti akan sangat-sangat terbuka. Mereka pasti akan sangat terbuka dan ini keuntungan buat Indonesia sebetulnya. Lalu dengan kematangan mental pemain kita, yang kalau misalnya kita lihat mereka digempur ya oleh supporter yang begitu fanatik, pastinya ada tekanan secara tidak langsung. Apakah kira-kira akan semakin memotivasi atau justru menjadi bumerang untuk mereka? Biasanya para pemain kita ini orang-orang Indonesia ya, kalau main di kandang tuh pasti motivasinya tinggi. Asal jangan kecolongan aja. Kalau kita kecolongan lebih dulu itu bahaya karena di depan publik kecolongan pasti dari motivasi berbalik menjadi tekanan. Jadi 15 menit pertama krusial ya? Krusial, kita tidak boleh kecolongan dulu. Syukur-syukur kita bisa nyolong gol. Dan ingat pemain-pemain kita ini besar di kompetisi. Ya, seperti yang tadi kita bicarakan. Rata-rata ya kita perlu berterima kasih buat klub-klub Liga Indonesia sekarang. Banyak pemain kita yang diberi kesempatan jam terbang di Liga. Artinya terbentuk di kompetisi, mentalitasnya sudah terbentuk di sana. Dan mereka udah nggak silau lagi, udah nggak grogi lagi menghadapi laga krusial seperti ini. Tapi bukankah ketika melawan Filipina kemarin, flashback lagi sedikit, mereka terbawa euforia menang melawan Brunei, sehingga performansinya menjadi seperti itu, 0-1. Ya, saya pikir yang kurang di Indonesia lawan Filipina hanya gol. Secara permainan kita udah bagus. Secara permainan bagus, koordinasi pertahanan, compact defense-nya bagus. Kemudian juga transisi kita dari menyerang ke bertahan bagus, sebaliknya juga bagus. Yang kurang hanya 1, gol. Bagaimana penyelesaian akhir kita yang harus ditingkatkan. Dan juga final pass. Final pass kita passing terakhir itu di sepertiga akhir lapangan itu yang kurang. Saya pikir ini yang harus dibenahi oleh Gerald van den Berg. Penyelesaian akhir. Lalu bagaimana dengan susunan formasi? Tetap mempertahankan formasi 4-3-3 kah? Iya, sepertinya tidak akan mengubah ya. Karena ini style Belanda juga ya. Style Belanda. Dan memang pemain-pemain kita ini akrab dengan formasi ini ya. Sebelum ditangani oleh Gerald van den Berg kan kita tahu ini ditangani STY pernah ya. Dan Indra Syafri terakhir. Di tangan Indra Syafri juga kalau nggak main 3-4-3, main 4-3-3. Dan gaya Indonesia itu memang gaya pelari ya. Bagaimana pemain-pemain kita tuh hobi lari dan dengan komposisi 4-3-3 itu memberi ruang para pemain kita untuk terus berlari. Di sayap terutama Rehan Hanan, kemudian juga Rahmat Arjuna. Ini akan sangat terbantu dengan formasi seperti itu. Artinya kalau misalnya mereka hobi berlari, tapi kalau tidak ada penyelesaian kan juga percuma. Betul. Ya. Artinya lini depan ini harus semakin dipertajam ya. Iya, kuncinya saya pikir di lini tengah ya. Lini tengah, bukan lini depan? Ya, lini tengah. Kalau seandainya lini tengah bisa memberi supply maksimal, pelayanan maksimal, bisa memanjakan para striker, ini sangat memudahkan para striker untuk bikin gol. Lalu kira-kira pemain Indonesia yang akan menjadi X Factor untuk pertandingan malam nanti? Ada 2 saya pikir, Arkan Fikri dan Jens Reven. Kenapa tuh Arkan Fikri? Kalau Jens Reven kita tahu lah ya, track recordnya double hat-trick kemarin tuh. Kalau misalnya Arkan Fikri? Arkan Fikri ini dipuji oleh Gerald van den Berg bahwa dia kelasnya top level. Ya mungkin top levelnya top level Asia Tenggara ya, dan di usianya ya. Dan memang dia sudah punya pengalaman jam terbang luar biasa. Dan ini bukan kali pertama dia membela U23. Di era Sintayong juga dia ikut tim ini. Bahkan membawa Indonesia sampai semifinal Piala Asia.
artinya jam terbangnya udah bukan kacang-kacangan lagi. Dan memang sudah ditunjukkan dengan kualitasnya di 2 pertandingan ini dia bisa menjadi pemimpin yang luar biasa di lini tengah. Oke, jadi menjadi playmaker ya, nantinya Betul. memberikan umpan kepada lini depan agar bisa mencetak gol-gol Betul. berbahaya bagi Malaysia. Oke, kalau misalnya tadi dari sisi Indonesia, kemudian dari sisi Malaysia. Kalau saya baca nih, dikabarkan ada 2 pemain Malaysia yang baru sembuh dari cedera. Kalau begitu artinya kita di atas angin ya? Ya, nggak juga harus kita... Atau kita justru harus lebih waspada? Iya. Karena mungkin saja jangan sampai kecolongan. Betul, jangan terlalu percaya diri juga ya. Artinya kita optimistis harus. Kita optimistis harus, tapi jangan berlebihan, jangan terlalu percaya diri. Karena Malaysia ini punya pemain-pemain yang berbahagia. Ada Tierney ya, Fergus Tierney ini pemain naturalisasi mereka, pemain keturunan ya. Dan ini yang biasanya membahayakan kita. Dan dia punya kecepatan, punya postur bagus, punya sundulan bagus, duel udara, finishing touch bagus. Jangan sampai Tierney ini dikasih ruang untuk bisa pegang bola di dalam kotak penalti. Bahaya. Pastinya pemain dari Malaysia ini sudah dibaca ya oleh pelatih Gerald van den Berg, sehingga pada laga malam nanti ini sudah bisa menyusun pemain dan juga strategi untuk kemudian disesuaikan, dicocokkan dengan gaya bermainnya Malaysia. Iya, kalau kita lihat memang Malaysia sekarang ini kita tidak bisa samakan dengan rekor pertemuan yang sebelum-sebelumnya ya, karena beda jauh. Ya memang rekor pertemuan hanya bisa sebagai salah satu pertimbangan, tapi bukan patokan. Dan kalau kita lihat dengan kondisi pemain-pemain yang sekarang, Gerald van den Berg ini sudah punya waktu sekitar 2 minggu lebih untuk melihat kualitas tim ini. Yang membedakan hanya uji coba. Kita sebelum tampil di Piala AFF ini belum pernah uji coba sekalipun. Sementara Malaysia sempat 3 kali uji coba. Ini mungkin yang membedakan yang harus kita waspadai. Baik, Bung Ais, kita akan jeda dulu. Nanti kita akan kembali lagi tentunya dengan prediksi skor. Pemirsa, tetaplah bersama kami di NTV Prime. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime, masih bersama saya Bung Ais, dan kita masih membahas terkait dengan pertandingan Malaysia dan Indonesia memperebutkan Piala Ciki, nggak Piala Ciki ya, Piala AFF U23. Oke, ini katanya line up pemainnya sudah keluar. Betul. Dan ada hal yang mengagetkan, di mana tadi jagoannya Bung Ais, Arkan Fikri ini tidak dimainkan di babak pertama ya, masih di bangku cadangan. Bagaimana Betul. coba pengamatan Anda? Ada perubahan, kalau saya hitung ada 3 perubahan. 3 perubahan yang dilakukan oleh Gerald van den Berg. Kiper diganti, bukan Muhammad Ardiansyah tapi Cahya Supriyadi. Saya pikir ini nggak terlalu masalah. Karena Cahya Supriyadi juga punya jam terbang, menit bermain di laga internasional cukup banyak. Dan di belakang Muhammad Ferrari kembali dicadangkan. Kakang dimainkan bersama Kadek Arel. Dan di kanannya Alharezi Buffon. Dan di kiri Donitri Pamungkas. Ini sama seperti saat lawan Filipina ya. Kemudian di tengah Robbie Darwish, Tony Firmansyah, dan Rehan Hanan. Ini agak berbeda. Rehan Hanan 2 pertandingan awal lawan Brunei, kemudian lawan Filipina, ini selalu dimainkan di sayap ya. Di 3 depan itu Trisula. Kali ini dimainkan di tengah. Arkan Fikri dicadangkan. Ini menarik. Dan di depan Rahmat Arjuna tetap main. Jens Reven main lagi. Artinya ada 4 perubahan kalau dibandingkan lawan Filipina ya. Jens Reven main lagi dan Victor Detan dimainkan. Victor Detan. Artinya kalau saya lihat dari formasi ini tetap 4-3-3. Tapi pelatih Gerald van den Berg ingin menyimpan kejutan di babak kedua. Dengan menyimpan Arkan Fikri. Kenapa the winning teamnya ini tidak sesuai dengan harapan supporter dan rotasi pemainnya seperti ini? Apakah perlu menjadi kekhawatiran di sini, Bung Ais? Ya, kita belum tahu ya kenapa Arkan Fikri ini tidak ada di dalam starting line up ya. Starting 11. Kita tidak tahu apakah dia cedera atau apa, atau mungkin ini rotasi agar tidak kelelahan, atau mungkin ini strategi kejutan menyimpan pemain penting, pemain pembeda di babak kedua. Ya ini pelatih yang tahu ya. Dan saya pikir apapun yang dimainkan pelatih ini resikonya pasti sudah dipikirkan, sudah sangat diperhitungkan. Dan kalau kita lihat walaupun tidak ada Arkan Fikri, tetap tim ini punya kualitas, punya
daya saing yang cukup bagus. Daya dobrak yang Betul. sebenarnya tidak perlu diragukan Tidak ya. perlu diragukan. Karena apapun itu yang terjadi di balik ruang ganti itu hanyalah pelatih dan tim yang mengetahui. Betul. Kita sebagai supporter kita punya ekspektasi, tapi kita tidak bisa mendorong kemauan kita ya. Karena apapun itu pasti mereka sudah mengkalkulasinya dengan baik. Betul. Dan kalau misalnya kita lihat mereka tadi ini secara teknik ini oke ya. Tapi Iya, kalau nggak secara mental bagaimana nih? Pengalaman bermain, jam terbang dan lainnya? Iya, kalau saya pikir mentalitas jam terbang ini tidak terlalu masalah. Yang saya khawatirkan chemistry ya. Chemistry itu dia. Karena dengan sering merubah rotasi pemain, ini kan artinya antara satu pemain mungkin biasanya main baru klub, terus tiba-tiba baru klub diganti lagi, baru klub diganti lagi. Ini yang saya khawatirkan karena di 2 pertandingan awal kan yang main itu Robby Darwish, Arkan Fikri dan Tony Firmansyah. Kali ini diubah lagi. Ini mungkin yang saya khawatirkan apakah Rehan Hanan bisa langsung klub main di situ. Tapi saya pikir tidak terlalu masalah ya, mudah-mudahan karena tidak ada Arkan Fikri, di tengah ada Rehan Hanan. Rehan Hanan ini bisa dikatakan bisa nggak jadi playmaker? Iya, di Persija Jakarta dia ini sering muncul dari second line. Dia sering jadi pemain pembeda di Persija Jakarta meskipun usianya muda. Artinya ada Rehan Hanan yang bisa jadi playmaker, kemudian juga ada Robby Darwish yang selain juga kuat bertahan juga membantu serangan bagus, dan juga ada Victor Detan ya di sisi sayap yang juga punya kecepatan. Artinya dengan kualitas seperti ini saya pikir Indonesia masih tetap optimistis untuk bisa menang menghadapi Malaysia. Oke, selain mental, kira-kira PR apalagi yang harus menjadi perhatian Coach Gerald Van den Berg? Karena tadi juga kalau misalnya kita lihat konsistensi mungkin ya. Kalau misalnya melawan Brunei kita bisa cetak 6-0, tapi melawan Filipina langsung bukan dibantai ya, tapi kita hanya mampu mencetak, bukan mencetak gol ya, itu gol bunuh diri sebenarnya. Jadi hoki. Iya. Dalam sepak bola apapun bentuknya, apakah itu bunuh diri, apakah itu dari penalti, itu tetap gol gitu. Dan itu perlu kita hargai. Iya. Karena itu tetap masuk statistik ya. Dan karena itu melalui sebuah proses yang sudah diperhitungkan, melalui lemparan ke dalam, dan itu salah satu kekuatan Indonesia. Indonesia memiliki seorang Robby Darwish yang punya lemparan jauh sekali. Dan ini jarang dimiliki oleh pemain-pemain. Bahkan pemain-pemain naturalisasi kita yang di level senior nggak ada yang bisa begitu ya. Dan dengan komposisi seperti ini yang patut diwaspadai karena ini menghadapi Malaysia adalah ketenangan. Iya, oke. Karena kadang-kadang tuh dengan motivasi yang menggebu-gebu ini ketenangan. Euforia yang berlebihan ya. Ingin gol cepat, ingin secepat-cepatnya bikin gol. Ini yang kadang-kadang harusnya jadi gol malah kecolongan. Atau harusnya jadi gol bolanya kemana-mana, melayang kemana-mana. Ini yang harus diantisipasi oleh Gerald Van den Berg. Bermain tenang, enjoy the game, dan raih kemenangan. Oke, main di kandang. Kira-kira menurut Anda Bung Ais atmosfernya seperti apa? Iya, kebetulan tadi saya lewat stadion utama, betul. Persis udah rame. Masih belum terlalu rame tadi karena masih lewatnya sekitar jam 6-an ya, masih 2 jam menuju kick off. Tapi sudah mulai berdatangan banyak. Saya yakin ini lawan Malaysia. Tadi Anda bilang El Clasico-nya Indonesia. Saya yakin stadion akan full book. Dan atmosfer akan sangat meneror pemain-pemain Malaysia. Mudah-mudahan yang terteror pemain Malaysia ya, bukan pemain kita ya. Mudah-mudahan mereka yang merasakan intimidasi. Betul. Ya. Oke, kalau begitu prediksi skor dari Bung Ais sendiri bagaimana? Saya pikir 1-0 Indonesia menang. Masa tadi optimistis banget loh. Kayaknya kita semuanya udah bagus. Non teknis oke. Masa cuma 1-0? Bisa lah lebih dari itu. Iya, karena apa yang menjadi ganjalan di sini? Karena ini Malaysia, bukan Brunei. Malaysia, walaupun mereka butuh kemenangan, mereka pasti akan defense. Dan kita bisa mencuri gol dari situ. Dan saat 1-0 kita dapatkan, para pemain mungkin tidak akan terlalu bermain ofensif. Pelatih Gerald mungkin akan lebih membuat para pemainnya bermain ball position. Untuk mengamankan setidaknya 1 poin. Oke, dan ternyata ya, kalau misalnya saya baca-baca di sini Bung Ais, perang psikologis ini juga bukan hanya di GBK, tapi di media sosial. Pasti. Nah, ini apakah akan jadi semacam batu sandungan untuk para pemain kita? Iya, biasanya pemain-pemain itu nggak boleh buka WA. Nggak boleh. Nggak boleh, terutama harus disiplin. Biasanya pelatih-pelatih yang tegas ya, itu tidak memberikan para pemain kesempatan untuk pegang handphone ataupun supaya buka tidak WA. terdistract Betul, ya. betul. Karena kadang-kadang tuh jangankan pemain ya, kita aja yang udah
levelnya udah level senior, kadang-kadang suka terdistract dengan WA ataupun komentar-komentar netizen. Oke. Dan seandainya pun kalah jadi runner up terbaik, apakah ada peluang itu? Peluang seandainya tetap tidak ada. menang jadi juara di grup ya? Iya, cuma kita deg-degan ya. Karena kita harus menunggu besok pertandingan di grup lain. Apakah di grup lain ini mereka poinnya tidak lebih besar dari yang diraih Indonesia? Kalau saya pikir di grup ini yang memang akan menjadi penentu juara grup sekaligus runner up terbaik dari grup A ini. Karena secara kualitas dari grup A ini memang bisa dibilang grup neraka. Wah, grup neraka. Oke, 1 jam lagi kita akan melihat pertarungan neraka yang menegangkan ya. Bagaimana timnas Garuda Muda ini memperjuangkan pertarungan merebut tiket menuju ke semifinal. Akankah Harimau menerkam Garuda atau Garuda yang mencengkram Harimau gitu ya? Tapi bagaimanapun ini adalah meskipun bentrok yang sangat intens karena ini antara dua tim serumpun sebenarnya Melayu ya, tapi tidak tetangga. Tapi tentunya sebagai supporter kita tidak boleh mengaburkan nilai-nilai sportivitas. Salam sepak bola. Terima kasih Bung Ais. Kita doakan yang terbaik untuk Garuda Muda. Pemirsa, bangsa yang besar tentu tidak hanya diukur dari prestasi, tapi dari semangat anak muda yang tak pernah hilang untuk mengharumkan nama negeri. Di atas rumput stadion, bendera itu diusung dengan keringat dan tekad. Dan malam ini Garuda Muda tidak hanya bermain untuk melengkapi fase grup, tapi untuk menunjukkan bahwa Indonesia masih bisa dipercaya. Saya Desmona Chandra, mewakili rekan saya Tasya Lutmila. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.